Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan Sufi yang menginspirasi. Sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang penyair dan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya. Konsep tersebut yakni bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, yakni tanpa takut atas api siksa neraka maupun harapan ihwal nikmatan surga. Cinta yang murni tanpa balasan. Rabi'ah Al-Adawiyah lahir sekitar tahun 195 atau 99 Hijriah di Basrah, Irak. Rabi'ah tumbuh di keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Ia yang menjadi yatim piatu, kelak melewati masa kelaparan serta dijual sebagai budak. Setelah tuannya membebaskan karena setia pada Tuhannya, dia hidup dalam kesendirian di luar Basrah. Di Irak modern, pengalaman cinta ilahi menginspirasi Rabi'ah. Dia dianggap sebagai salah satu wanita sufi pertama dalam Islam dan yang pertama dalam barisan panjang mistik sufi wanita. Lahirnya Rabi'ah dan mimpi seorang ayah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasrat Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Qaisiyah adalah nama lahir Rabi'ah yang merupakan putri keempat dari keluarga miskin namun merdeka dan dihormati. Suatu malam, menurut Farid Al-Din Attar, orang tua Hasrat Rabi'ah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain untuk membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangga, tetapi dia telah memutuskan dalam kehidupannya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta. Namun untuk memuaskan istrinya, dia pergi ke rumah tetangga, mengetuk pintu dan pergi sebelum ada yang membukanya. Sekembalinya, dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibuka. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati. Gadis yang lahir untukmu ini luar biasa, beruntung dan suci. Dengan perantaraan 70.000 umat saya akan diampuni. Pergi ke gubernur Basrah dan sampaikan kepadanya pesan yang tertulis di halaman ini. Setiap malam engkau melafalkan 100 kali padaku, dan pada malam Jumat 400 kali. Jumat malam lalu engkau lupa melafalkan salawat ini. Sebagai kompensasi atas kelalaian ini, beri orang ini 400 dinar. Ayah Hasrat Rabi'ah bangun sambil menangis kegirangan. Dia menulis pesan itu dan pergi menemui gubernur. Dia menyerahkan surat itu kepada seorang penjaga. Ketika gubernur membacanya surat tersebut, dia bergerak oleh kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatnya. Ia pun memerintahkan 10.000 dirham untuk diberikan kepada orang miskin sebagai tanda terima kasih. Dia pergi menemui ayah Hasrat Rabi'ah. Setelah memberinya 400 dinar, dia berkata, "Di masa depan apapun kebutuhanmu, datanglah kepadaku tanpa ragu-ragu." Rabi'ah dan pelajaran spiritual. Setelah kematian ayahnya, kelaparan melanda Basrah dan Hasrat Rabi'ah berpisah dari saudara perempuannya. Legenda mengatakan bahwa dia menemani karavan yang jatuh ke tangan perampok. Kepala perampok menawan Hasrat Rabi'ah dan menjualnya di pasar sebagai budak.
Majikan baru Hasrat Rabi'ah biasa membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Dia akan melewatkan sepanjang malam dalam doa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam dan tertarik oleh suara sedih di mana Hasrat Rabi'ah sedang berdoa kepada Tuhannya. Saat itu dia melihat cahaya besar mengelilinginya saat dia memohon kepada Tuhannya dengan bacaan ini. Tuhan, Engkau Tuhan betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintah-Mu dan melayani-Mu dengan segenap hatiku. Hai cahaya hati mataku, jika saya bebas, saya akan melewatkan siang dan malam dalam doa, tapi apa yang harus saya lakukan ketika Anda telah menjadikan saya budak manusia? Seketika itu juga sang majikan merasa bahwa mempertahankan orang suci seperti itu dalam pengabdiannya adalah tindakan yang tidak sopan. Dia memutuskan untuk melayaninya sebagai gantinya. Di pagi hari dia memanggilnya dan memberi tahu keputusannya. Dia akan melayaninya dan dia harus tinggal di sana sebagai nyonya rumah. Jika dia bersikeras meninggalkan rumah, dia bersedia membebaskannya dari perbudakan. Rabi'ah pun mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia meninggalkan rumah untuk melanjutkan ibadahnya dalam kesendirian. Kala ketenaran Rabi'ah tumbuh, dia memiliki banyak murid. Dia juga berdiskusi dengan banyak orang religius terkenal pada masanya, meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah. Dan dia menolak mereka kerana dia tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhan. Konsep cinta ilahi Rabi'ah. Namun yang lebih menarik daripada asketisme absolutnya adalah konsep cinta ilahi yang sebenarnya yang diperkenalkan Hasrat Rabi'ah. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai demi Tuhan, bukan karena rasa takut seperti yang telah dilakukan para sufi sebelumnya. Dia mengajarkan bahwa pertolongan adalah hadiah dari Tuhan karena tidak ada yang bisa bertaubat kecuali Tuhan telah menerimanya dan memberinya karunia pertobatan ini. Dia mengajarkan bahwa orang-orang berdosa harus takut akan hukuman yang pantas mereka terima atas dosa-dosa mereka. Tetapi dia juga menawarkan harapan surga yang jauh lebih banyak kepada orang-orang berdosa daripada kebanyakan pertapa lainnya. Dirinya sendiri, dia berpegang pada cita-cita yang lebih tinggi, menyembah Tuhan bukan karena takut ke neraka atau dari harapan surga, karena dia melihat kepentingan diri seperti tidak layak sebagai hamba Tuhan, emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir, yaitu rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Dia berdoa, "Ya Tuhan, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakar aku di neraka. Dan jika aku menyembah-Mu dengan harapan surga, keluarkan aku dari surga. Tapi jika aku memuja-Mu demi diri-Mu sendiri, jangan dendam padaku keindahan-Mu yang abadi." Melalui perbuatan dan tindakannya, Rabi'ah al-Basri tidak cocok dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat pada masanya. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan mandiri dan menjadi berpengaruh di antara lingkaran teolog dan cendekiawan. Sepanjang waktunya, dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.